Roh-Mu yang hidup penuhiku. Pada saat pagi menjelang siang hari ini, saya mengajak kita bersama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ayub. Kitab Ayub pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kitab Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yang ada Bang Demas, ada Bang Agus, ada Bang Dewa, ada dari Ayub dari Desi ya. Yang ada di rumah yang menyaksikan berbahagialah kita yang hari ini ada sebagaimana juga ada semua oleh kebaikan Tuhan. Sekali lagi pembelajaran kita pada saat pagi menjelang siang hari ini terdapat dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya minta saudari Desi untuk membacakannya untuk kita semua. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah nama Tuhan yang memiliki firman yang hidup. Bahwa kita sampaikan pada rekan-rekan yang menyaksikan yang ada di rumah, di perjalanan, Tuhan, untuk Anda masing-masing, ada untuk saya, hari ini saya memberikan satu tema yang sangat menarik, harta kekayaan dan menjamin kita masuk ke dalam kerajaan surga. Harta dan kekayaan dan menjamin kita masuk di dalam kerajaan surga. Bagi yang sudah kita belajar tentang firman Tuhan yang menarik sekarang yang mencari Tuhan. Di mana kesalehan Ayub coba. Apa yang disebut kesalehan? Kalau kita melihat dari kitab Ayub pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di situ jelas apa yang disebut dengan kesalehan. Alkitab juga menceritakan, Alkitab juga menyatakan bahwa satu pribadi ini, ayat ini, tokoh ini, Ayub adalah orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang baik ada Tuhan. Sekali lagi, Ayub adalah orang yang saleh, Ayub adalah orang yang jujur, Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Di dalam pembacaan kita pada suatu pagi hari ini tidak cukup sampai di situ apa yang dimiliki oleh Ayub, tetapi Ayub juga dicatat oleh firman Tuhan. Ayub juga merupakan orang yang memiliki harta yang banyak. Ayub juga memiliki kekayaan yang banyak. Kita mencatat dia terkaya. Tetapi yang menjadi pertanyaan yang kita renungkan pada saat pagi hari ini, apakah harta kekayaan yang dimiliki oleh Ayub yang begitu banyak bisa menjamin dan membawa dia kepada keselamatan? Kalau kita gali lebih dalam dan kita baca di dalam Ayub ayat per ayat dari pasal 1, jawabannya tidak. Dan ternyata harta kekayaan yang begitu banyak tidaklah menjamin untuk kita mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Amin. Amin. Ada suaranya amin. Amin.
di muka bumi ini. Alkitab mencatat ketika zamannya Nuh, manusia semakin hari semakin bertambah banyak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Manusia semakin hari semakin bertambah pesat. Pengetahuannya semakin luar biasa. Intelektualnya semakin luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat apakah bertambahnya jiwa-jiwa, bertambahnya manusia, bertambah pula kebaikan. Alkitab menjadi saksi yang hidup. Dan ternyata ketika bertambahnya jiwa, bertambahnya orang-orang di muka bumi ini, tetapi bertambah pula kejahatan. Bertambah pula keburukan yang dilakukan oleh manusia. Nah, di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu tokoh yang sangat luar biasa yang kita pelajari di saat pagi menjelang siang hari ini. Ayub merupakan tokoh yang sangat luar biasa, yang memberikan inspirasi yang luar biasa di dalam iman kekristenan kita pada saat ini. Selain dia kaya raya, selain dia memiliki harta benda yang begitu melimpah, dia adalah orang yang saleh. Dia adalah orang yang jujur. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Wow, dahsyat dan luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Adakah kita menemukan orang-orang seperti Ayub di muka bumi ini? Selama 32 tahun Allah mengaruniakan napas hidup kepada saya. Jarang saya mendapatkan orang-orang seperti Ayub ini. Sudah kaya, sudah punya harta benda, tetapi dia hidup saleh, dia hidup jujur, dia hidup takut akan Tuhan. Inilah inspirasi, inilah keteladanan, inilah contoh di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Kalau Tuhan sudah mempercayakan kekayaan, harta benda yang melimpah kepada kita, Tuhan mengajarkan melalui Ayub ini untuk kita menjadi orang yang rendah hati, untuk kita menjadi orang yang tidak sombong, untuk kita menjadi orang yang tidak angkuh, untuk kita tidak menjadi pribadi yang melupakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi semakin bertambahnya harta, bertambahnya kekayaan, tetapi semakin pula bertambah kesalehan kita, kejujuran kita, takut akan Tuhan. Amin. Berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Di nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Inilah bagian-bagian firman Tuhan yang menarik untuk kita pelajari di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Nah, saudaraku, kembali kepada tema yang kita pelajari. Kekayaan, harta benda bukanlah jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Ayub, saudaraku, semua bisa dilakukan. Saya teringat satu anak muda yang begitu kaya yang dicatat oleh firman Tuhan. Dia mempunyai segala harta benda, dia mempunyai segala kekayaan, segala apa yang dia inginkan dia ada, saudara yang dikasihi Tuhan. Suatu kali dia berjumpa dengan Yesus. Dan dia melontarkan satu pertanyaan yang begitu menarik kepada Yesus. Pertanyaannya seperti ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yesus atau Guru, perbuatan baik apakah yang harus saya perbuat agar saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Pertanyaannya menarik, bukan? Ya, pertanyaannya begitu menarik, saudaraku yang dikasihi. Kembali ucapan yang luar biasa yang dilontarkan oleh anak muda yang kaya ini, saudara. 10 hukum Allah, lakukan 10 hukum Allah, kata Yesus. Murid ini
seketika menjawab 10 hukum Allah itu. Dan 10 hukum itu saya sudah ikuti dengan baik. Saya sudah kerjakan dengan baik dan tidak terlewatkan satu dari 10. Tetapi apakah yang harus saya kerjakan lagi untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Apa yang dikatakan oleh Yesus saudaraku ketika Yesus mendengar jawaban dari anak muda yang kaya ini? Yesus menjawab, kalau begitu, engkau yang punya banyak harta benda, engkau yang punya banyak kekayaan, jualah harta bendamu dan hasilnya bagikanlah kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang sedang membutuhkan, kepada orang-orang yang sedang memerlukan. Ketika mendengar jawaban Yesus seperti itu, anak muda ini terdiam. Anak muda yang kaya ini terdiam. Dan dia memalingkan mukanya. Dan dia Terima kasih untuk cinta. Terima dan kasih saudaraku, itulah gambaran kekristenan. Itulah gambaran kehidupan kita pada saat-saat ini. Papa, Mama, setiap hari Kita sulit untuk melepaskan harta benda kita. Kita sulit untuk meninggalkan harta benda kita. Papa, Mama, Kita sulit untuk membagi harta benda kekayaan kita kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah momen yang sangat-sangat baik. Saat ini adalah momen yang sangat-sangat baik untuk setiap kita, anak-anak Tuhan, untuk saling berbagi satu dengan yang lain. Amin. Amin. Setidak-tidaknya kita tidak mampu berbuat apa-apa, tidak mampu berbuat sesuatu. Kita tidak punya uang, kita tidak punya harta benda. Bagikanlah doamu kepada rekan-rekan kita. Ya. Mengapa saya sampaikan ini adalah momen yang tepat? Belahan dunia saat ini digemparkan, saat ini dikejutkan, saat ini digoncang dengan yang namanya wabah corona. Dan kita lihat sendiri di Indonesia, saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan uluran tangan. Itulah peranan kita sebagai orang-orang percaya pada saat-saat ini. Ingat baik-baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa harta dan kekayaan tidaklah menjamin untuk kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, ketika di dalam ayat ini kita melihat saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu saat iblis sedang berkeliling, mengelilingi bumi ini. Yesus dan Tuhan bertanya kepadanya, apakah engkau tidak melihat seorang Ayub yang hidupnya saleh, jujur, dan takut akan Tuhan itu? Dalam ayat yang ke-8 saya minta untuk Bang Demas membacakannya dengan suara yang kuat, Bang. Kita akan baca firman Tuhan. Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ya, terima kasih. Dari ayat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini menjadi pembelajaran bagi kita. Semakin kita hidup saleh, semakin kita hidup jujur, semakin kita hidup takut akan Tuhan,
Dan ternyata firman Tuhan mencatat, iblis juga tidak tinggal diam. Setan juga tidak tinggal diam. Ayat yang ke-8. Lalu berkatalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di muka bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, dan takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sadari di dalam setiap kehidupan kita, di dalam perjalanan setiap kehidupan kita, ternyata tantangan hidup itu banyak, rintangan hidup itu banyak, pergumulan hidup itu banyak, baik yang datang dari diri sendiri, baik yang datang dari si iblis, maupun yang datang daripada Tuhan. Tetapi di dalam kitab Yakobus, sekali-kali Tuhan tidak akan pernah menguji engkau, saudaraku, dengan suatu kejahatan. Nah, di sini kita belajar begitu luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ujian iman, ujian kepercayaan, ujian keyakinan hadir seketika juga pada Ayub. Tetapi kita tidak belajar jauh sampai di situ. Saya hanya mengajak kita bersama-sama melihat dari bagian kebenaran firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3 ini. Dan ternyata, saudaraku, yang menjamin kita masuk ke dalam kerajaan surga, memperoleh hidup yang kekal, memperoleh kasih karunia Allah adalah kesalehan, ketaatan, kejujuran, dan takut akan Tuhan, serta menjauhi kejahatan. Itulah yang membawa kita kepada satu kemenangan yang besar. Itu